Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Menjelang fajar, hujan berhenti. Awan kelabu kebiruan berarak di langit, membumbung tinggi di atas atap-atap istana Jeoyu, bagaikan aliran air yang tak henti-hentinya. Angin kencang menerobos hutan yang tak berujung, menjadi begitu murni dan dingin saat mencapai istana Jeoyu. Angin yang berarak menggantikan hujan yang tadinya menggenang di atap. Cahaya bulan yang samar bersinar dari balik langit, menembus awan dan memancarkan bintik-bintik cahaya yang tersebar, tetapi kegelapan justru semakin pekat. Ning Changjiu terjaga sepanjang malam, tubuhnya terkulai di tempat tidur. Napas wanita itu, seharum anggrek, tercium di lehernya. Kulit mereka terasa panas bersentuhan, dan sehelai rambut yang terurai sembarangan terasa menggelitik. Kehangatan yang mendayu-dayu menekan sikunya, seolah dalam jangkauan. Selimut sutra Phoenix menutupi wajahnya, mengaburkan semua jejak negeri kelembutan dalam kegelapan, hanya menyisakan garis yang menggoda. Ning Changjiu mengamati pasang surut angin yang tak terlihat di luar jendela, puas dengan keheningan itu. Cahaya redup perlahan-lahan bersinar di langit di luar, secercah cahaya yang tak bisa dibedakan dari cahaya bulan setelah hujan atau fajar. Layang-layang yang turun dari langit telah menjelma menjadi seekor ikan, lenyap di telan malam, bersama hujan yang turun sepanjang malam. Ye Chan Gong. Ning Changjiu tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan nama itu. Ia perlahan menoleh, menatap wajah di sampingnya, begitu damai dan tenang hingga ia tak tega menyentuhnya. Wajah itu berada di sampingnya, kulitnya bersentuhan, kehangatan cinta mereka masih terasa, namun ia disibukkan oleh hal-hal lain, perasaan dikhianati membuncah dalam dirinya, terutama karena mereka akan berpisah lagi setelah hari ini. Namun tiga kata, Ye Chan Gong, mencengkeram pikirannya, tak mampu lepas. Pikiran-pikiran seperti itu seringkali bersumber dari obsesi, bagaikan teka-teki yang telah ia renungkan selama 2 kehidupan, tiba-tiba terpecahkan, membawa kembali semua peristiwa terkait. Chan Gong, apa hubungannya ini dengan istana katak di bulan dalam mitologi? Nama belakangnya Ye, apakah itu onomatope untuk malam? Mengapa ia membunuhnya, memenjarakannya di tanah tandus selama berabad-abad, hingga hari kelahiran kembali tiba? Apa sebenarnya rencana negara pemburu itu? Siapa targetnya? 12 dewa atau pangeran kegelapan? Jika keenam dewa zaman purba masing-masing memiliki bintangnya sendiri, pangeran kegelapan berkorespondensi dengan apa? Dewa ketujuh, percikan, dan kejahatan dan puisi, bagaimana hubungannya dengan guru? Ning Changjiu tak mampu menyingkirkan pikiran-pikiran ini, pikiran-pikiran itu berkelindan di benaknya, menguraikan masa depan yang samar. Sosok guru sama misteriusnya dengan istana bulan yang dingin tersembunyi di kegelapan malam. Di luar sana semakin terang, bayangan bunga pir berjatuhan di jendela kertas terlihat jelas. Bulan meredup di langit. Lu Jiajia perlahan terbangun. Bulu matanya berkibar saat ia membuka mata. Ia menatap Ning Changjiu dan bertanya lembut, apakah kau sudah pergi? Ning Changjiu menjawab, kita sudah sepakat. Kali ini, aku tak bisa pergi tanpa pamit. Ya, suara Lu Jiajia selembut bisikan. Ia memejamkan mata, menenangkan diri, dan berkata, hati-hati di kota Wan Yao. Jangan sampai tertangkap oleh iblis-iblis perempuan. Ning Changjiu berkata, bukankah ada pendeta tinggi pembasmi iblis bersamamu? Lu Jiajia mendengus, dialah yang paling kukhawatirkan. Lalu, kenapa kau meminta Siming untuk menginap malam itu? Tanya Ning Changjiu. Jika Siming menginap, mereka mungkin akan berbagi ranjang, yang pasti agak sempit. Lu Jiajia berkata, itu hanya untuk mengujimu. Siapa sangka kau akan menunjukkan sifat aslimu? Ning Changjiu tersenyum tak berdaya, Jiajia benar-benar tidak percaya padaku. Lu Jiajia berkata, itu karena kau selalu membawa kejutan dari perjalananmu. Ning Changjiu berkata dengan yakin, aku sedang mencari saudari yang baik untuk Jiajia. Lu Jiajia membuka matanya dan menatapnya dengan dingin sejenak. Turun, teriak wanita itu. Ning Changjiu ditendang dari ranjang. Ketika Siming mengetuk pintu, Lu Jiajia sudah duduk dengan pakaiannya. Ning Changjiu menyeduh teh segar. Teh yang disaring dari ceratnya berwarna hijau muda, dan aromanya memenuhi udara. Siming menatap Lu Jiajia. Lu Jiajia masih mengenakan kemeja putih polos, hanya diikat dengan ikat pinggang. Ia menatap Siming dan tersenyum. Adikku ada di sini. Lu Jiajia menyeduh teh hangat untuk Siming. Siming menghampiri dengan senyum tipis, bahunya tegap dan langkahnya anggun. Ia mengambil teh, menyesapnya, lalu mengeluarkan sebuah kantong brokat kecil dan meletakkannya di telapak tangan Lu Jiajia, lalu menggenggamnya. Setelah aku pergi, tidak ada yang bisa melindungimu. Hati-hati, Siming memperingatkan, dengan nada dinginnya yang biasa namun penuh kekhawatiran. Lu Jiajia memegang kantong brokat kecil itu dan mengangguk penuh semangat. Ia dan Siming berbicara pelan untuk beberapa saat. Ning Changjiu, yang tertinggal di luar, menggerutu sambil tersenyum, siapa suaminya? Lu Jiajia berbisik, kita kan kakak beradik, apa urusanmu ikut campur? Ning Changjiu terkejut, merasa semakin polos. Ia bertanya-tanya, lalu kenapa kau mengusirku dari tempat tidur saat aku memanggil kalian kakak beradik?
Lu Jiajia tahu apa yang dipikirkannya, tetapi hanya menjawab, pokoknya, kalau Xianger datang untuk menanyaimu, kau harus menjelaskannya. Aku tidak akan membantumu. Ning Changjiu menghibur diri, Xianger, yah, dia selalu perhatian padaku. Siming bertanya dengan rasa ingin tahu, Zhao Xianger itu orangnya seperti apa? Lu Jiajia tidak tahu bagaimana menggambarkannya, jadi ia memberikan sketsa kasar, membayangkan sosok mungil namun anggun dengan kuncir kuda tunggal, wajah cantik, dan jubah naga hitam megah berhiaskan emas. Siming mengangguk pelan, wajahnya tampak acuh tak acuh. Betapapun sombongnya seorang gadis, dia tetaplah seorang pendeta wanita dari kerajaan suci Suzaku, wilayah kekuasaan dan kekuatannya setara dengan miliknya. Yah, wanita yang jatuh cinta pada Ning Changjiu mungkin tidak terlalu pintar, kata Siming, menunjukkan rasa jijik yang jelas terhadap Zhao Xianger. Petik 2. Lu Jiajia menatapnya, mengerutkan bibir, dan memprotes kata-katanya dalam hati. Waktu keberangkatan segera tiba. Lu Jiajia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ning Changjiu dan Siming. Ning Changjiu memeluknya, dan ia juga merangkulnya, saling menyentuh dengan lembut. Siming terlalu malas untuk memperhatikan mereka berbisik-bisik dan berjalan keluar pintu sendirian. Membawa pedang tidak diperbolehkan di kota Wanyao, dan ia tidak akan melanggar aturan. Setelah meninggalkan rumah, ia menggerakkan jari-jarinya, dan seberkas cahaya melesat keluar dari lantai atas istana Jiuyu. Pedang hitam itu tergantung di depannya dengan suara siulan pedang, lalu perlahan jatuh ke tanah dan mengendap di halaman, bagaikan alat pencegah bencana, tak bergerak. Ketika Ning Changjiu keluar, bunga pir di halaman telah berubah menjadi bubuk. Ia menatap punggung Siming dan berkata lembut, ayo pergi. Siming mendesah lega. Ia menempelkan topeng rubah kayu yang dicat di pipinya, tatapan dinginnya tertuju pada Ning Changjiu. Terakhir kali kita benar-benar berjalan berdampingan adalah ketika kita diburu oleh Raja Berdosa. Jawab Ning Changjiu. Ya, sampai kau turun dari salib emas, aku tak pernah menyangka kita bisa berteman. Siming tak kuasa menahan diri untuk mengingat penghinaan yang Ning Changjiu dan Cao Xiaoli berikan padanya di rak emas. Kau masih berani mengungkit hal ini. Jika bukan karena tanda budak di tubuhku, aku pasti sudah melunasi dendam lama itu denganmu sejak lama, jawab Siming dingin. Ning Changjiu tersenyum dan berkata serius, mungkin ini juga bagian dari latihanmu untuk kembali ke posisimu sebagai pendeta. Di balik topeng itu, mata Siming sedikit menyipit. Kata-kata Ning Changjiu menyentuh hatinya. Ia selalu menganggap pengalaman ini sebagai bagian dari latihannya. Siming berkata, Jiajia terlalu baik. Mengikutimu sungguh menyiksa. Ning Changjiu berkata tanpa daya, takdir bukanlah keinginanku. Pernahkah kau memikirkan arti semua ini? Siming mendesak. Aku sudah memikirkannya. Ning Changjiu menjawab cepat, awalnya kupikir aku hanya menyelamatkan diri, tapi sekarang. Mereka berjalan melewati halaman dan memandangi 10 puncak dari kejauhan. Meskipun hujan telah berhenti tadi malam, kabut belum juga menghilang. Dunia perlahan menampakkan tabirnya di balik hujan dan kabut, dan 10 puncak menampakkan diri secara samar dan pelan. Apa sekarang? Menyelamatkan dunia? Siming mencibir, seolah mengejek kenaifannya. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya sedikit. Ia melirik istana Jiuyu. Ning Xiaoling berlari keluar, dengan ekornya yang seperti api yang berkobar. Ning Changjiu berbisik, tidak semegah itu. Aku hanya ingin berusaha sebaik mungkin untuk menemukan kedamaian bagi mereka. Ning Xiaoling berlari sangat cepat dan langsung menyerbu mereka. Ning Changjiu melihat penampilannya yang imut dan mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Ning Xiaoling melompat dan menghambur ke pelukan Siming yang lembut. Ning Changjiu terdiam sejenak, menarik tangannya dengan marah, dan mendesah. Rubah kecil itu berguling-guling di pelukan Siming selama beberapa putaran, cakarnya bertumpu pada jubah dewa yang menggembung. Ia mengangkat kepalanya dan menatap wajah Siming. Siming juga mengenakan topeng rubah, dan rubah asli dan palsu yang saling menatap tampak serasi. Kakak, kau harus berhati-hati. Tak masalah jika kau tak bisa mendapatkan kembali otoritasmu. Aku akan bicara dengan Dewa Neraka. Kau pasti baik-baik saja, bisik Ning Xiaoling. Siming tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Tak ada apapun di dunia ini yang tak bisa kau dapatkan. Ya, Ning Xiaoling mengangguk penuh semangat. Kemudian, ia melompat ke pelukan Ning Changjiu dan mulai berguling-guling genit. Ning Changjiu sedikit kesal dengan apa yang baru saja terjadi, tetapi rubah kecil itu begitu menggemaskan sehingga raut wajahnya yang sengaja dibuat tegas itu melembut. Ia mengusap telinga dan punggung Ning Xiaoling, sambil berkata, jaga baik-baik tuanmu. Ning Xiaoling berkata, jaga baik-baik Suster Siming. Ning Changjiu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Ning Xiaoling juga mengulurkan tangannya, telapak tangan mereka bersentuhan. Ketika Raja Ikan melihat Ning Changjiu dan Siming, wajahnya memar dan babak belur. Ia duduk di depan akuarium yang penuh ikan asin, tampak putus asa. Ning Changjiu datang untuk membantunya memindahkan gunung ikan, dan melihat keadaan Raja Ikan, ia terkejut, siapa yang melakukan ini? Raja Ikan dulunya adalah iblis raksasa di alam Dao kelima.
Meskipun kultivasinya menurun, Ning Changjiu telah mengembalikan gulungan dunia bawah setelah masanya di dunia bawah, dan berkat serangkaian kesempatan, tingkat kultivasinya telah meningkat secara signifikan. Kebanyakan dari mereka yang datang ke Danau Yuyue adalah murid. Murid-murid itu beruntung tidak ditipu oleh Raja Ikan, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tandingannya? Siapa yang bisa mengalahkan Raja Ikan seperti ini? Raja Ikan tergagap, aku sedang berlatih di tebing tadi malam, dan aku tidak sengaja jatuh. Ning Changjiu skeptis, bagaimana mungkin seekor kucing jatuh seperti ini? Raja Ikan tersipu dan membela diri, ini karena kekurangan gizi. Kalau kau makan ikan asin setiap hari, kau pasti lebih asin dariku. Petik 2. Petik 2. Ning Changjiu terdiam. Saat Raja Ikan berbicara, ia melirik Siming dengan gemetar. Ia memiliki naluri takut terhadap wanita ini, bahkan di puncak kemampuannya, ia bukanlah tandingannya. Ning Changjiu berkata, pemimpin sekte telah memberikan pengampunan khusus, mengampunimu karena telah menipu murid-muridmu. Mulai sekarang, kau boleh memancing dengan bebas, tetapi kau harus merenungkan perbuatanmu dan jangan pernah melakukannya lagi. Raja Ikan merasa tersanjung. Ia melirik mereka dan bertanya, apakah kalian akan melakukan perjalanan jauh? Set, kata Ning Changjiu, rahasiakanlah. Raja Ikan langsung mengangguk, dalam hati mendesak Ning Changjiu untuk melepaskan harimau itu kembali ke gunung. Ning Changjiu membantu Raja Ikan memindahkan tong ikan asin. Lega, Raja Ikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Siming, memuji kebijaksanaan dan kebaikannya. Siming menghela napas, berpikir jika generasi di Ting berikutnya benar-benar orang seperti ini, maka dunia para dewa pasti akan merosot. Baru setelah mereka pergi, Raja Ikan menghela napas panjang lega. Ia berjongkok di tepi sungai, menyentuh memar di pipinya, dan mendesis kesakitan. Ia berbohong. Luka-luka ini bukan karena jatuh secara tidak sengaja, melainkan karena perkelahian. Namun, hal ini terlalu memalukan, dan ia sungguh tak sanggup mengatakannya, ia kalah dari seekor ikan. Tadi malam, ketika ia sedang berbaring di gua sambil mengamati hujan, seekor ikan merah tiba-tiba muncul di Danau Yuyue, berenang-renang, angkuh dan menarik perhatian, tampak sangat bergizi. Raja Ikan belum pernah melihat ikan ini sebelumnya, dan mengira ia pasti spesies langka yang dulu bersembunyi di dasar danau dan hanya muncul saat hujan. Saat melihat ikan itu, banyak resep muncul di benaknya. Sambil memutuskan cara memasaknya, ia melompat ke danau untuk menangkap ikan itu. Ikan itu luar biasa indah, dengan tubuh yang anggun, sisik-sisik bagaikan api yang membara, dan terutama sepasang sayap ramping yang sepanjang sayap burung. Raja Ikan, yang mengaku sebagai penguasa Danau Yuyue, tertawa getir dan menerkam ikan merah itu. Namun, ikan cantik itu ternyata jauh lebih tangguh daripada yang dibayangkannya. Bahkan setelah terdorong mundur oleh kibasan ekor, Raja Ikan itu tetap teguh, berpikir ia telah meremehkan musuhnya. Ia mengayunkan cakarnya lagi, dan suara arus deras merobek air. Ikan itu mengulangi trik lamanya, menyerang dengan serangkaian kibasan ekor. Tak mampu membela diri, Raja Ikan itu jatuh kembali ke tepian, memar dan babak belur. Ia tak pernah membayangkan bahwa Raja Ikan yang memproklamirkan diri itu akan menghadapi musuh yang begitu tangguh. Tapi setidaknya ia tak perlu makan ikan asin lagi. Tepat ketika Raja Ikan hendak menuju danau untuk berburu, ikan merah itu muncul seperti hantu, menatapnya dengan dingin. Kenapa aku tidak pergi saja? Raja Ikan itu terdiam sejenak, siap pergi karena marah. Di tikungan, suara seorang gadis muda tiba-tiba terdengar, ding-ting, ternyata kau di sini. Kudengar ada kucing yang tinggal di gua di tepi danau, sangat mirip dengan kucing yang kuhilangkan. Aku tak menyangka itu kau. Karena kau sudah kembali, kenapa kau tidak datang mencariku? Ternyata itu Eugene. Air mata menggenang di matanya saat ia menatap kucing putih itu, berkata, Diting kecil, kenapa kau jadi kurus sekali? Ngomong-ngomong, apa kau lihat Xiao Ling? Raja Ikan akhirnya merasa lebih tenang saat menatap gadis bergaun putih itu. Ia mengeong manis beberapa kali dan berlari menghampiri untuk meminta makanan. Di kejauhan, Ning Changjiu melirik bayangan merah yang berenang di seberang danau dan menebak-nebak apa yang telah terjadi. Hujan deras tadi malam bukanlah mimpi. Itu adalah layang-layang yang berubah menjadi ikan merah. Apakah ini cara guru melindungi Jia-Jia dan Xiaoling untukku, yang membuatku bisa mencarinya tanpa khawatir? Ning Changjiu ragu-ragu, tetapi akhirnya ia melepaskan kekhawatiran terakhirnya dan pergi bersama Siming. Angin musim semi membelai wajahnya, dan ranting-ranting willow terkulai lembut di hutan. Dari kejauhan, kuncup-kuncup baru yang lembut di antara mereka, bagai beludru halus, bergoyang di sepanjang jalan setapak pegunungan yang membentang jauh. Siming berdiri di antara bebatuan, jubah hitamnya berkibar tertiup angin, sepatu bersulam putih bulannya samar-samar terlihat. Ia mengulurkan tangannya, dan dengan gerakan santai di depannya, ia menghunus pedang virtual. Ia menginjak ujung pedang virtual itu. Ia adalah seorang kultivator hebat di alam lima dao, dan akan selalu lebih cepat baginya untuk membawa orang. Ning Changjiu datang dari belakangnya. Keduanya menjaga jarak yang samar. Pedang itu terbang menjauh. Tetaplah dekat, ini akan semakin cepat, kata Siming dingin.
Ning Changjiu diam-diam mendekat. Siming mencibir, tidak ada orang luar di sini. Untuk siapa kau berpura-pura enggan? Apa kau sudah berjanji pada Lu Jiajia dan merasa bersalah? Ning Changjiu berkata, aku hanya sedikit tidak nyaman. Lagi pula, dulu saat mereka bepergian dengan orang lain, dialah yang menerbangkan pedang atau mereka menerbangkan pedang bersama. Siming berkata, waktu kau dan Jiajia menghukumku tadi malam, kau sangat kasar. Kenapa kau begitu malu sekarang? Oh, dan bahkan saat aku menciummu, kau tidak semalu itu. Ning Changjiu mendengarkan kata-katanya yang sedikit menggoda, bertanya-tanya apakah Lu Jiajia membiarkan Siming mengujinya. Ia menatap lekuk punggung Siming, menguatkan hatinya dan tetap tak tergerak, lalu membungkuk dengan kaku. Bukankah Xiaoli membiarkanmu menciumnya? Tanya Ning Changjiu santai, meredakan kecanggungan. Siming mencibir, kau baru pergi sebentar, dan kau sudah memikirkan gadis kecil di kota Broken Boundary itu. Ning Changjiu bertanya, bukankah awalnya kau ingin menerimanya sebagai muridmu? Melihat betapa patuhnya dia padamu, aku mengurungkan niat itu. Siming berkata, aku ingin seorang murid, bukan pengkhianat. Ning Changjiu tersenyum tetapi tidak menanggapi, mengingat kembali Luoshu, di mana ia dan Jiajia tampak hampir menjadi guru dan murid. Pendekatannya dalam memilih murid, sangat mirip dengan pendekatannya sendiri dalam memilih seorang guru. Energi pedang menembus udara, angin bersiul, memotong pikiran Ning Changjiu. Pepohonan, yang terguncang oleh energi pedang, bergetar hebat, dan daun-daun hijau baru berguguran berdesir. Tidak ada jejak mereka di hutan, dan bayangan energi pedang memudar di bawah sinar matahari. Musim semi di sekte guling cerah dan indah, tetapi di beberapa penjuru dunia, salju tebal masih turun. Di antara pegunungan yang menjulang tinggi dan tertutup salju, angin kencang bertiup berulang kali, badai menggesek permukaan salju, mengaduk kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berkumpul bersama, seperti awan yang naik dari sisi lain gunung, menyebar dengan liar, dan mengancam akan menelan tempat ini. Beberapa pria bersembunyi di balik batu besar. Mereka menggigil kedinginan, dan embun beku menutupi alis dan janggut mereka. Pria di depan, dengan tangan merah karena kedinginan, menarik mantel bulunya erat-erat. Ia memegang pisau di tangannya, dan sesekali ia memandang ke atas batu untuk melihat salju yang menyebar di kejauhan, matanya penuh ketakutan. Tubuhnya terkubur di salju, yang meresap ke dalam sepatu botnya dan mengiris kulitnya seperti pisau. Napasnya lambat. Udara dingin, yang dihangatkan oleh trakea tubuh, perlahan memasuki paru-paru. Mereka adalah karavan yang mengangkut barang, tetapi terjebak dalam badai salju, atau lebih tepatnya, bencana naga. Raja Gunung Salju, murka, melepaskan badai, menghalangi jalan mereka. Semua barang mereka hilang, terkubur di salju. Mereka tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi kemungkinan besar mereka juga tewas. Pria di depan mencengkeram pisaunya, tubuhnya membeku dingin. Pikirannya tak henti-hentinya memikirkan instruksi istrinya yang berulang kali sebelum mereka berangkat. Menghitung tanggalnya, anak itu hampir lahir. Ia telah bersumpah untuk membangun karir, kembali dengan selamat, dan memberinya kehidupan yang baik. Tapi sekarang, ia teringat wajah kurus istrinya, bayangannya, hamil, diam-diam pergi ke rumah orang tuanya untuk meminjam uang. Angin kencang berhembus dalam dirinya, rasa bersalah bergolak, dan wajah pria itu dipenuhi rasa sakit. Ia berusaha membuka matanya yang tertutup salju dan melirik orang di sebelahnya. Seorang pemuda kurus pingsan, kulit tangannya keriput kedinginan. Salju terus berjatuhan dari batu besar tempat mereka bersandar, menghantam mereka dan mengancam akan menenggelamkan mereka. Bangun, jangan tidur, pria itu menyikutnya, suaranya teredam. Pemuda itu, wajahnya pecah-pecah karena kedinginan, mengerucutkan bibirnya. Ia berusaha membuka matanya dan berbisik, aku tak sanggup lagi. Jika kau bisa kembali hidup-hidup, tolong bantu aku merawat adikku. Orang tuaku sudah meninggal, dan dia, baru berusia 7 tahun. Aku bahkan tak mampu membayar utangku, jadi aku tak peduli padamu. Carilah cara untuk kembali hidup-hidup. Kata-kata pria itu semakin keras. Pemuda itu terkekeh pilu dan berkata, ayahku meninggal di jalan ini tahun lalu. Ini takdir keluargaku. Pria itu menatap wajahnya yang pucat pasi, gemetar seluruh tubuhnya. Ia mencoba membangunkan yang lain yang hampir mati, tetapi tak ada suara yang keluar. Suaranya tenggelam oleh badai salju di belakangnya. Pria itu menggunakan pisaunya untuk menopang dirinya dan berjuang untuk berdiri. Ia memandang dari atas batu, ke arah badai salju yang menyebar di kejauhan. Cahaya terakhir di matanya memudar, dan ia benar-benar putus asa. Akhirnya tiba, sebuah suara keluar dari tenggorokannya, hanya terdengar olehnya sendiri. Di tengah badai salju, mata merah menyala bersinar menembus kabut salju, ditemani oleh tubuh besar yang terjal. Itu adalah tubuh seekor naga, iblis dari pegunungan bersalju. Ia memanjat keluar dari lautan salju dengan sepasang sayap es, merentangkan lehernya yang panjang, dan mengamati dataran bersalju dengan tatapannya, mengeluarkan raungan rendah yang putus asa. Raungan itu menenggelamkan angin. Inilah naga yang terkenal kejam di wilayah ini, dan banyak yang telah binasa di wilayah kekuasaannya.
Inilah mengapa perjalanan melalui jalur perdagangan ini begitu mahal, dan mengapa pria itu memilih risiko seperti itu. Namun, naga salju itu tetap muncul. Pria itu memejamkan mata dengan putus asa. Kematian tak lagi membuatnya takut. Sebelum menikah, ia bukanlah pria yang baik. Kini, satu-satunya kekhawatirannya adalah reaksi istrinya ketika berita kematiannya sampai ke rumah. Suara naga salju bergema pelan, seperti tangan yang menyeret seseorang ke jurang. Napasnya perlahan mati rasa. Tepat ketika ia mengira ia akan celaka, bayangan merah tiba-tiba melayang melewati sudut matanya yang retak. Bayangan itu tampak sama sekali tidak nyata di salju. Pria itu perlahan membuka matanya. Ia melihat sekeliling, tidak melihat apapun. Namun badai salju yang dahsyat telah mereda. "Kapten," bisik seseorang. Pria itu tersadar dan berbalik untuk melihat seorang anak laki-laki pendek yang berjuang untuk berdiri, menunjuk ke balik batu, matanya gemetar. "Lihat di sana," katanya. Pria itu menarik dirinya keluar dari salju dan perlahan mengintip ke balik batu, arah dari mana naga salju itu datang. Salju yang dahsyat belum benar-benar berhenti, menumpuk di garis pemisah yang membuatnya mustahil untuk dilintasi bahkan selangkah pun. Dan di garis itu, sesosok dalam rok merah yang berkibar berdiri tegak. Di hadapan tengkorak naga badai salju yang ganas, sosoknya, begitu kecil, namun seperti api yang berkobar, membuat naga itu menghentikan penerbangannya. "Ratu," pria itu langsung menebak identitasnya. Keanggunan seperti itu hanya pantas dimiliki seorang ratu legendaris. Api kehidupan di dalam dirinya tiba-tiba berkobar, dan ucapan pria itu yang penuh semangat menjadi tak jelas. Ia segera bergegas membangunkan orang-orang di sekitarnya, memberi tahu mereka untuk menunda kematian, untuk bertahan sedikit lebih lama. Sosok wanita bergaun merah itu semurni kaca. Pedang di tangannya juga semurni kaca. Ia berdiri di udara, gaunnya bagai api yang menari-nari ditiup angin. Alisnya dingin dan indah, kulitnya sewarna salju yang belum mencair. Meskipun mungil, di mata naga badai salju, ia adalah wujud pembantaian yang terkonsentrasi. Naga itu menggeram pelan dan pasrah. "Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Jika kau menolak bertobat, apa gunanya kau ditahan?" Suara dingin wanita itu menembus angin dan salju. Gaun merah dan pedang itu bertabrakan dengan kabut salju yang bergelombang. Raungan panjang sang naga menggema. Di dalam penghalang, selimut salju bergulung-gulung bagai ombak laut sungguhan. Raungan naga kuno itu berubah dari geram menjadi memilukan. Kilatan pedang bersinar terang menembus salju, seolah membelah langit. Tak lama kemudian, kabut tipis itu berubah menjadi kabut berdarah. Angin dan salju pun mereda. Mayat naga salju ambruk di dataran bersalju, mata merahnya tak bercahaya. Sayapnya patah, tubuhnya terkoyak. Dari luka tebasan pedang yang parah, darah panas mengalir deras bagai air mendidih. Wanita bergaun merah itu melangkah keluar, membelakangi mayat naga raksasa itu. Pedangnya berlumuran jelaga. Para penyintas menyaksikan dari balik bebatuan, tanpa berkedip. Mereka belum pernah menyaksikan keindahan yang begitu menakjubkan dan teguh. Salju semakin tenang, langit semakin cerah. Kabut menipis, puncak-puncak gunung semakin menjauh. Siluet wanita bergaun merah itu semakin mengecil hingga akhirnya lenyap. Semua orang akhirnya tersadar. Dia raja kita. Ya, dia Cao Xiaoli. Darah naga merah mengalir, mengkristal. Bangkai naga, yang melambangkan badai salju, terkubur oleh longsoran salju, sebuah bencana tersendiri. Saat sinar matahari mencapai dataran bersalju, salju telah sepenuhnya mencair. Para penyintas kafilah perlahan membangunkan rekan-rekan mereka, menyaksikan dengan rasa takut yang masih tersisa saat matahari terbit di langit. Sinar matahari di dataran bersalju terasa dingin, namun tetap menghidupkan kembali semangat mereka. Mereka yang masih kuat berjuang untuk berdiri, membenamkan lutut mereka ke dalam salju, dan bersujud ke arah sosok bergaun merah yang pergi. Dunia terasa sunyi dan lembut. Cao Xiaoli berjalan sendirian melintasi dataran bersalju. Gajah-gajah salju meraung rendah di kejauhan. Harimau dan macan tutul bergigi tajam menghindarinya, menyaksikan simbol pembantaian berwarna merah darah itu surut. Darah di pedangnya telah mengkristal menjadi es, yang terkelupas dengan sedikit goncangan, memantulkan cahaya dengan cahaya yang cemerlang dan jernih. Ia menatap langit yang semakin cerah sejenak. Di sini, langit tanpa matahari atau bulan, cahayanya konon berasal dari napas kerajaan Tuhan yang telah hancur di atas sana. Namun, apa yang membawa cahaya dan kehangatan pastilah hal terindah di dunia. Cao Xiaoli sering membayangkan matahari terbit di ujung dunia, pemandangan terindah yang pernah disaksikannya. Setiap kali ia menatap langit, ia sering membayangkan bola api merah menyala abadi di sana. Di dalam bola api itu, seekor gagak emas berputar-putar, mendarat di sebuah kuil kuno. Seorang dewa pasti bersemayam di kuil itu, seorang dewa berpakaian putih. Saat Cao Xiaoli merenungkan hal-hal ini, wajahnya yang pucat pasi, tanpa ekspresi. Ia dengan lembut melemparkan pedangnya, dan pedang itu berputar di sekelilingnya sebelum melayang di depannya. Dengan lompatan lincah, ia menyentuh pedang itu dengan jari-jari kakinya. Bayangan rok merahnya dan pelangi pedang berkilauan cemerlang saat ia melesat melintasi dataran bersalju, melesat menuju kota dunia yang hancur.
Setelah menempuh perjalanan jauh, Cao Xiaoli berhenti, mengistirahatkan pedangnya sejenak sebelum kembali mengendalikannya. Penindasan dunia ini masih jauh dari selesai. Ia kini mampu mengendalikan pedang dalam jarak yang jauh, bahkan melayang sebentar, tetapi ia tak mampu melayang di udara. Menurut Ning Changjiu, alam ini dikenal di dunia luar sebagai istana ungu setengah langkah. Karena penindasan surgawi dan duniawi yang dialami alam ini, selama ia tak bisa pergi, kemungkinan besar ia tak akan pernah memasuki istana ungu yang sesungguhnya. Namun, hanya sedikit iblis dan binatang buas di sini yang mampu melawannya. Menyeberangi padang salju, gurun pasir, rawa-rawa beracun, dan pegunungan tandus, Cao Xiaoli menunggangi pedangnya memasuki kota, kembali ke istana kerajaannya sendiri. Ia telah tumbuh lebih tinggi daripada 2 tahun lalu, sosoknya ramping dan anggun. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, dan gaun merahnya yang lembut bagaikan awan dijahitkan ke tubuhnya, menonjolkan kulitnya yang paling putih pucat, seperti payudara yang baru tumbuh. Ekspresinya dingin. Gadis bangsawan di masa lalu telah tumbuh pesat dalam 2 tahun terakhir, kekanak-kanakannya memudar, tergantikan oleh aura tegas yang agung dan memikat. Inilah ciri khas seorang ratu kota. Berusia 19 tahun, Cao Xiaoli adalah penguasa absolut kota alam rusak, penguasa de facto dunia ini. Sejak menjelajahi kota alam rusak bersama Ning Changjiu dan Siming, ia meninggalkan penjelajahan di kedalaman kota, dan lebih memilih bertani dan berburu untuk meringankan kelaparan yang dihadapi penduduk sipil di luar. Ia juga secara pribadi berkelana bersama Yuezi ke era yang dikenal sebagai musim semi bunga persik, mengumpulkan banyak benih dan menugaskannya kepada bawahannya untuk dibudidayakan dan ditanam. Ia sering berkelana sendirian ke lembah-lembah hutan liar yang terkenal kejam, membantai iblis-iblis yang mendatangkan malapetaka di sana dan meminum ramuan mereka. Meskipun kemajuan pesatnya hanya dalam 2 tahun berkat bimbingan Ning Changjiu dan Siming, alasan utamanya adalah Cao Xiaoli, dengan sebuah pikiran, menutup pintu-pintu istana. Aula itu remang-remang. Cao Xiaoli memutar mekanisme di atas singgasana. Langit-langit peti mati yang berhias terbuka, membiarkan seberkas cahaya masuk. Di tempat cahaya bersinar, sebuah cabang bulan yang seindah giok muncul. Cao Xiaoli bangkit dari singgasananya, berjalan di depan cabang bulan, dan membungkuk dengan lembut. Gumpalan asap perlahan mengepul dari cabang bulan, mengembun menjadi sosok halus berbaju putih. Deskripsi spesifik sosok itu tak terbaca, lebih seperti ilusi yang diciptakan oleh awan dan kabut, begitu halus dan tak terlukiskan. Cao Xiaoli belum pernah melihat bulan, tetapi ketika ia pertama kali melihat sosok ini melayang keluar dari cabang bulan, ia merasa mungkin inilah warna yang disebut cahaya bulan. Tuan Abadi, Cao Xiaoli menyapanya. Bayangan yang bergoyang itu sedikit bergoyang. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengayunkan cahaya dan bayangan pada cabang bulan. Cahaya dan bayangan ini menari dan bergeser tanpa henti, seolah-olah sedang memperagakan teknik pedang yang hebat atau melakukan tarian perdukunan. Cao Xiaoli memperhatikan dengan saksama. Ia pertama kali melihat bayangan ini setahun yang lalu. Saat itu, wilayah kekuasaannya terbatas, dan ia hanya bisa mengandalkan kekuatan palsu penguasa bulu darah untuk mempertahankan singgasananya. Kerusuhan merajalela di kota alam patah, dan ia selalu sibuk, kelelahan baik fisik maupun mental. Suatu malam, ia mengeluarkan ranting bulan pemberian Ning Changjiu dan berdoa dengan lirih, berharap pencerahan ilahi. Malam itu, fantasinya menjadi kenyataan, dan ranting bulan itu benar-benar merespons. Untuk pertama kalinya, sesosok muncul darinya, seperti sesuatu yang digambarkan dalam buku sebagai awan. Ia menatapnya dengan saksama untuk waktu yang lama, tak kuasa menahan air mata. Sosok halus itu tak berbicara, hanya menampilkan teknik pedang tanpa suara. Cao Xiaoli tampaknya mengerti apa yang dilihatnya. Ia samar-samar merasa seolah-olah telah menerima semacam warisan. Sejak saat itu, es dan salju yang menghalangi jalannya menuju kultivasi mulai mencair. Alamnya melambung tinggi, maju dengan pesat, benar-benar mengalahkan semua orang dan menjadi raja sejati kota alam patah. Dan sosok di dalam ranting mati itu muncul setiap 15 hari, tanpa berbicara apapun, hanya mengajarinya Dao. Cao Xiaoli berlutut ringan di tanah, menundukkan kepalanya untuk belajar. Ia merasakan ikatan batin yang tak terjelaskan dengan sosok ini, ikatan batin yang bukan berakar pada kebaikannya, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih mendalam, seperti garis keturunan dan jiwa. Wanita berbaju putih itu memperagakan ilmu pedang. Cao Xiaoli kembali bersujud sebagai tanda terima kasih. Masih terdiam, wanita itu menjelma menjadi awan yang memudar, kembali ke ranting bulan. Ranting bulan itu tenggelam ke dasar kolam di tengah aula, tak terlihat. Cao Xiaoli perlahan bangkit. Ia menghafal ilmu pedang wanita berbaju putih itu, dan dengan inspirasi baru, ia mendorong telapak tangan kanannya ke depan, jari-jarinya bergerak serempak, memancarkan kilatan cahaya pedang yang samar. Suara yang tak terhitung jumlahnya, seperti sendi yang retak, bergema di aula yang remang-remang. Aliran cahaya pedang yang tak berujung, seputih salju, mengikuti poros jarinya dan menghantam pintu aula, mengguncang segala sesuatu di dalamnya.
Cao Xiaoli menarik jarinya. Ia pernah berpikir telah mencapai puncak dunia ini, tetapi setiap kali wanita berbaju putih itu mengajarinya, ia selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Siapa sosok di dahan bulan itu? Apakah Ning Changjiu mengenalnya? Mengapa dia tidak menyebutkannya saat memberikannya kepadaku? Cao Xiaoli bingung. Ini, seharusnya kesempatanmu, gumam Cao Xiaoli lirih. Jika Ruoning tidak memberiku cabang bulan ini sejak lama, pastilah dia, bukan aku, yang akan mempelajari teknik-teknik yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Meskipun bosnya sudah begitu kuat, selalu lebih baik memiliki lebih banyak keahlian. Cao Xiaoli tidak tahu harus senang atau sedih. Namun sosok di dalam cabang bulan bersedia muncul, yang merupakan tanda pengakuan baginya. Tapi siapa kau? Apa tujuanmu tinggal di dalam cabang bulan ini? Gumam Cao Xiaoli lirih. Ia memegang pedangnya, menyeberangi kolam istana yang berkilauan, dan berjalan keluar. Cao Xiaoli tidak tahu bahwa setelah ia berbalik, gumpalan sosok seperti asap itu muncul kembali. Ia menatap punggungnya hingga menghilang. Hari itu adalah hari biasa di kota alam rusak. Middle Earth, langit, yang diguyur hujan deras sepanjang malam, tampak cerah dan bersih. Awan-awan berwarna putih, murni, dan tanpa campuran. Angin bertiup lembut, dan kicauan burung memenuhi udara. Di atas pedang ilusi, Siming membawa Ning Changjiu melintasi langit. Sepanjang perjalanan, mereka menghancurkan awan putih yang tak terhitung jumlahnya, yang berhamburan di langit seperti sisik ikan yang terkikis. Kota Wan Yao terletak tepat di utara Sekte Roh Kuno, jadi tidak perlu peta Feng Shui untuk menemukan jalannya. Saat mereka terbang di langit dengan pedang mereka melihat sebuah kota besar, hitam, dan seperti tambang. Itu adalah kota kuno legendaris tempat semua monster berkumpul. Namun, Middle Earth terlalu luas, dan bahkan dengan tingkat kultivasi Siming, akan membutuhkan 7 hari penuh untuk mengendalikan pedang ke kota Wan Yao. Aku berterima kasih atas bantuanmu, adik junior. Jika bukan karena bantuanmu, aku pasti sudah kelelahan. Ning Changjiu berdiri di belakangnya, memegang bahunya dengan kedua tangan untuk menstabilkannya. Siming meletakkan tangannya di belakang punggung. Ia tidak berusaha menghalangi angin, tetapi membiarkannya bertiup di wajahnya, membuat rambut peraknya berkibar. Helaian rambut perak yang besar ini menutupi pipi Ning Changjiu, bagaikan tirai sutra yang menutupi wajahnya, membuatnya sulit melihat dengan jelas, dan ia merasa sangat gatal. Siming mendengarkan kata-katanya dan menjawab dengan tenang, aku membantu Xiao Ling dan Jia Jia, bukan kau. Ning Changjiu tersenyum lembut mendengarnya. Ia mengendus aroma rambut yang masih tersisa dan berkata, ngomong-ngomong, terima kasih banyak. Bibir Siming melengkung, dan senyumnya sinis, apa gunanya berterima kasih padaku? Jika kau sungguh-sungguh berterima kasih, mengapa tidak menghapus tato budakku? Ning Changjiu berpikir sejenak, mengulurkan tangan untuk menyingkirkan rambutnya, menatapnya dengan serius, dan bertanya, jika aku menghapus tato budakmu, bagaimana kau akan memperlakukanku? Siming merenung sejenak, dan berkata dengan keseriusan yang sama, kalau begitu aku akan membuatmu menyajikan teh dan air, bekerja seperti sapi dan kuda, mengurungmu di dalam kandang untuk mempermalukanmu, lalu mencap beberapa bagian tubuhmu dengan tato budak. Oh, ya, ekor rubah juga sangat diperlukan. Petik 2. Jika kau mengucapkan beberapa kata manis, aku mungkin akan melunakkan hatiku dan menghapusnya untukmu. Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu tertawa marah, kenapa aku merasa kaulah yang tidak ingin menghapus tanda budak itu? Siming mencibir, aku terlalu malas untuk berbohong padamu. Ning Changjiu bertanya, apakah kau begitu membenciku? Siming berkata, pendeta itu sempurna. Jika bukan kehendakku, siapapun yang menyentuhku adalah pendosa. Kau sudah tak terampuni. Suatu hari nanti, aku sendiri yang akan menjatuhkan hukuman yang pantas untukmu. Ning Changjiu tersenyum dan bertanya, kau sudah mengundurkan diri, bagaimana kau bisa begitu marah? Apakah kekuatan kerajaan ilahi tak terbantahkan? Siming berkata dengan nada meremehkan, jangan gunakan pikiran fana picikmu untuk berspekulasi tentang niat Dewi. Ketika aku kembali ke tahta, kau hanya akan bersujud di kaki tangga. Ning Changjiu merasakan sapuan rambut di pipinya dan berbisik, bagaimana jika aku tidak bisa kembali? Siming menjawab dengan bangga, kecuali kerajaan ilahi mengganti penguasanya, mustahil bagiku untuk tidak dikenali. Ia tidak melanjutkan, karena ada pemikiran yang lebih dalam di dalam dirinya, jika kerajaan ilahi tidak memiliki penguasa, dan Ye Chu sudah mati sekarang, maka ia, sebagai seorang pendeta wanita, secara alami dapat mengambil alih kendali kerajaan ilahi. 500 tahun yang lalu, setelah Sang Suci terbunuh, kerajaan ilahinya diwarisi oleh penguasa surgawinya. Meskipun penguasa surgawi, bahkan jika ia mewarisi kekuatan kerajaan ilahi, jauh lebih lemah daripada Sang Suci, lalu kenapa? 12 penguasa bergantian menjaga kerajaan ilahi, dengan hanya satu penguasa per tahun. Sekuat apapun penguasa lainnya, hal itu tidak akan menjadi masalah baginya. Di tahunnya sendiri, ia tak tertandingi. Karena ada preseden, mengapa ia, sebagai pendeta wanita yang masih hidup, tidak bisa meniru cara kuno? Berada di bawah satu dewa pada akhirnya tidaklah lengkap.
Hanya dengan menjadi penguasa kerajaan Tuhan, seseorang dapat membunuh iblis berjubah putih yang menghantui mimpinya. Setiap kali Siming memikirkan hal ini, wujudnya yang anggun dan bergelombang akan menyala dengan percikan bergelombang yang dapat mendidihkan lautan kesadaran. Ia menekan pikiran yang tiba-tiba itu, tatapannya tenang. Ning Changjiu tidak mempertimbangkan ambisi wanita di hadapannya. Ia merenungkan kata-kata, kerajaan Tuhan harus berpindah tangan. Ia tahu bahwa bayangan wanita yang telah menyiksa Siming seperti mimpi buruk selama berabad-abad kemungkinan besar adalah tuannya. Setelah tuannya membunuh dewa tanpa kepala, apakah ia telah mengambil alih kerajaannya? Mengapa kerajaan Tuhan tidak bisa berpindah tangan? Ning Changjiu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Siming dengan belak-belakan menyatakan, setiap penguasa dewa di dunia memiliki bintang yang sesuai di langit. Hanya mereka yang mendapatkan pengakuan dari bintang itu yang dapat diterima ke dalam kerajaan Tuhan. Sehebat apapun orang yang membunuh dewa tanpa kepala, mereka takkan pernah dikenali oleh bintang-bintang, apalagi menguasai kerajaan Tuhan. Ning Changjiu mengangguk sambil berpikir. Siming tersenyum dan berkata, apa? Apa kau mulai mengkhawatirkan masa depanmu? Ning Changjiu membalas, sejak kita bertemu, kau tak pernah mengalahkanku. Kenapa aku harus takut padamu? Siming berkata dengan tenang, tak ada dinasti di dunia ini yang abadi. 6 dewa awal yang menjelajahi dunia kuno juga telah terbakar menjadi abu sejarah. Para santo yang pernah memohon takdir mereka kepada surga akan segera mati. Di bawah kuasa waktu, mereka masih seperti ini. Dari mana datangnya keyakinanmu? Apa katamu? Aku tak peduli. Ning Changjiu menjawab dengan tenang. Oh, kecanggihan apa yang kau miliki? Siming mengangkat alisnya sedikit. Ia menoleh sedikit dan melirik Ning Changjiu dari sudut matanya. Pipinya yang indah tampak melawan cahaya, dan garis-garis wajahnya tampak jelas. Ning Changjiu mengamati wajahnya dan berkata dengan serius, bahkan dinasti pun bangkit dan runtuh, dan tidak ada dinasti yang bertahan selamanya. Itu selalu masalah berabad-abad atau ribuan tahun. Ning Changjiu berhenti sejenak, lalu tersenyum. Sekaranglah dinastiku. Nona Siming lahir di luar waktu. Sinar matahari mengalir melalui rambut peraknya dan masuk ke mata Ning Changjiu, kilatan cahaya kecil seperti rune terukir jauh di dalam pupilnya, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Jantung Siming berdebar kencang, dan ia perlahan menoleh, melindungi diri dari cahaya yang masuk. Ia mendengus, ucapkan kata-kata tak tahu malu itu lagi, dan aku akan menendangmu dari pedangmu. Matahari putih melesat melintasi kubah, warnanya perlahan-lahan semakin tua. Saat mencapai cakrawala, warnanya telah dicat oranye merah samar. Ia menukik ke arah perbukitan yang bergelombang, seolah-olah laut gelap terbentang di baliknya, tempat peristirahatannya. Cahaya pelangi yang membentang di langit perlahan menipis, memudar menjadi jalur pegunungan. Burung-burung yang terkejut mengepakkan sayap mereka dan terbang menuju matahari terbenam. Siming menyarungkan pedang eteriknya dan perlahan menaiki tangga gunung. Kanopi pepohonan yang lebat menaungi kepala mereka, dan sinar matahari sore menembus dedaunan, membentuk semburat merah bata. Cahaya itu menyatu dengan jubah hitam Siming, menciptakan bayangan hangat pada gaun putih Ning Changjiu. Sekalipun Siming adalah ahli 5 jalur, seharian menghunus pedang akan membuatnya sedikit lelah, apalagi pedang eterik. Namun, ia tak berkata apa-apa, hanya menaiki tangga dalam diam. Ning Changjiu menatap tengkuknya yang kemerahan di bawah sinar matahari, lalu berkata dengan senyum khawatir, kau sudah menghunus pedang seharian, kau pasti lelah. Ayo kita cari penginapan untuk beristirahat. Penginapan. Suara dingin Siming terdengar meremehkan, pendekar pedang agung Ning begitu lemah, dan ia telah mencapai puncak alam halaman ungu, tetapi ia masih harus tinggal di penginapan seperti orang biasa. Ning Changjiu berjalan di sampingnya dan berkata perlahan, kau lelah seharian, dan jika aku membiarkanmu tidur di tempat terbuka lagi, apa yang akan terjadi? Siming berkata dengan dingin, itu munafik. Ning Changjiu berkata, jika pemimpin sekte tidak mengizinkan kita, kita bisa mencari kuil yang bobrok untuk ditinggali. Siming berkata, aku tidak suka kuil. Kenapa? Tanya Ning Changjiu. Siming berkata dengan acuh tak acuh, para dewa yang disembah di kuil kebanyakan tidak layak menyandang nama mereka, dan jarang mengabulkan doa umat. Jika aku melihat mereka, aku takut aku tidak bisa menahan diri untuk menghancurkan mereka berkeping-keping. Ning Changjiu tersenyum tak berdaya dan bertanya, apa yang ingin dilakukan pemimpin sekte? Siming berkata, sekarang giliranmu menunggangi pedang di malam hari. Ada apa? Apa kau mau bermalas-malasan? Ning Changjiu berkata, kerajaanku sebanding dengan kerajaanmu. Jika bintang-bintang bertemu bulan yang terang, aku tidak bisa mengayuh pedang setengah hari, bahkan sehari semalam pun tidak. Lebih baik kau istirahat yang cukup malam ini. Siming mendengus dingin dan berkata, kau memuji di depan umum dan merendahkan di belakang. Kau benar-benar fasih, tak tahu malu. Ning Changjiu bingung, apa maksudmu? Bagaimana aku bisa merendahkanmu? Siming berjalan menuju tangga. Cahaya senja di tengkuknya perlahan memudar dan kembali menjadi putih menyilaukan. Ia tidak melepas topeng rubahnya. Ia tampak seperti monster berusia 1000 tahun yang melintasi pegunungan dan hutan, kuno dan cantik. Ia berkata perlahan, bintang-bintang dan bulan yang terang.
Mana yang lebih besar dan lebih kecil, tahukah kau? Manusia fana dibutakan oleh sehelai daun dan hanya berpikir bahwa bulan itu seperti roda es, dengan cahaya tak terbatas, dan bintang-bintang itu seperti debu, bergetar dan hampir mati. Tapi ini pikiran katak di dalam sumur. Semua bintang yang bisa kita lihat jauh lebih besar dan lebih terang daripada bulan. Kau menyanjungku dengan kata-kata ini, apalagi yang bisa kau katakan selain sarkasme? Ning Changjiu tersenyum tak berdaya. Ia menatap mata Siming yang tersembunyi di balik topeng dan dengan ramah mengingatkan, terlepas dari apakah yang kau katakan itu benar atau tidak, bagi kami, semakin dekat bintang-bintang, semakin kuat mereka. Jika ada makhluk abadi di bulan, mereka akan dihukum setelah mendengar apa yang kau katakan. Siming meliriknya, seolah mengejek ketidaktahuannya, bagaimana mungkin ada makhluk abadi di bulan. Dewa bulan meninggal lebih awal daripada dewa ketujuh. Istana abadi telah terbengkalai selama ribuan tahun, dan tidak ada jalan menuju bulan di dunia ini. Paling banyak, hanya ada beberapa pencuri yang mencuri kekuatan bulan di dunia ini, tetapi bagaimana mungkin ada pewaris sejati istana abadi? Petik 2. Ning Changjiu menatap wajah yang tetap percaya diri seperti sebelumnya. Siming selalu seperti ini. Ia selalu tampak cerdas dan berhati-hati dalam hal-hal yang hanya setengah ia pahami, tetapi ketika menyangkut rahasia yang ia pikir ia ketahui, ia menunjukkan kesombongan yang hampir menawan. Ia tahu bahwa gurunya pasti ada hubungannya dengan bulan, dan nama Ye Chan Gong hampir memperjelas identitasnya. Tetapi jika kata-kata Siming benar, langit manusia telah tertutup, dan 6 dewa awal belum melarikan diri, bagaimana gurunya mendapatkan warisan sejati bulan? Atau apakah ia hanya seorang pencuri? Ning Changjiu tahu bahwa ia tidak akan bisa memahami hal-hal ini sebelum bertemu Ye Chan Gong. Tapi, ia tiba-tiba menantikan ekspresi Siming saat melihat sang guru. Mimpi buruk 700 tahun telah menjadi kenyataan. Ekspresi seperti apa yang akan ia tunjukkan nanti? Akankah ia tetap mempertahankan harga dirinya yang tak tertandingi? Akankah ia memuja sang guru sebagai muridnya dan menjadi adik kelasnya yang ke-8 atau semacamnya? Ning Changjiu tak kuasa menahan tawa saat memikirkannya. Siming menatapnya dengan bingung dan berkata, aku sudah membongkar kebodohanmu, tapi kau malah tertawa. Tak tahu malu, Ning Changjiu tidak menjawab, menyimpan rahasia itu untuk dirinya sendiri. Ia menatap Siming dan tersenyum, Nona si benar. Tapi jika kita terus seperti ini, kota ini akan ditutup. Siming menatapnya dan berkata, Xiaoling dalam bahaya besar. Bagaimana kau, sebagai kakak seniornya, bisa begitu tenang? Ning Changjiu berkata, tidak ada gunanya cemas. Kita tidak boleh terburu-buru akhir-akhir ini. Kita harus selalu siap mental. Mengasah pisau tidak menunda penebangan kayu. Jika perjalanan ke kota 10.000 iblis berjalan lancar, waktunya tidak akan jauh berbeda. Siming sedikit mengernyit dan bertanya, apakah kau khawatir seseorang akan menghentikan kita? Ning Changjiu mengangguk, aku punya firasat. Baiklah, karena kau begitu penakut, mari kita istirahat malam ini. Siming mendesah pelan, dengan enggan berkompromi. Mereka berdua terbang melewati beberapa desa dan kota pegunungan, akhirnya tiba di sebuah kota terpencil yang tidak terlalu makmur. Setelah memasuki kota, Ning Changjiu dan Siming pergi makan makanan khas setempat bersama. Mereka berdua terus mengobrol tanpa henti sejak meninggalkan rumah, terus-menerus berdebat dan melontarkan komentar-komentar sarkastis. Baru, setelah hidangan disajikan, keduanya untuk sementara mengesampingkan dendam masa lalu mereka. Di tengah kabut panas, Siming telah melepas topengnya. Wajahnya yang tersamar masih tetap cantik, dan ia tampak seperti wanita yang lembut dan anggun, yang sangat bertentangan dengan temperamennya. Ning Changjiu menyadari bahwa keduanya memiliki pemahaman diam-diam yang luar biasa tentang masalah makan. Mereka hanya kebetulan tidak menyukai hidangan favorit masing-masing, jadi tidak ada intrik seperti ketika ia dan Xianger makan suwiran belut di perahu nelayan. Harmoni yang terjalin sungguh harmonis. Setelah makan, suasana hati Siming membaik dan ia menunjukkan senyum yang telah lama hilang. Hidangan lezat di bumi ini pastilah anugerah dari surga. Kata-kata Siming masih menunjukkan sikap merendahkan. Ning Changjiu membalas, ini adalah bagian dari peradaban yang telah dicapai manusia secara bertahap sejak mereka mulai mengebor api, menemukan bahan makanan dan rempah-rempah, serta mempelajari teknik memasak. Apa hubungannya dengan kalian para dewa? Siming mendengus dingin, segala sesuatu di dunia ini adalah anugerah dari Tuhan. Mereka tidak memiliki kendali atas hidup dan mati. Peradaban hanyalah ilusi yang diciptakan manusia untuk diri mereka sendiri. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, mungkin suatu hari nanti, pendeta itu akan berubah pikiran. Siming berpikir sejenak dan berkata, kecuali aku menjadi manusia. Tapi, itu takkan pernah terjadi. Ia adalah porselen terindah di kerajaan Tuhan, melambangkan misteri dan keabadian waktu. Siming menyeka bibirnya yang semerah ceri dengan sutra, perlahan berdiri, dan meninggalkan toko. Ning Changjiu mengambil uang hasil pernikahan Lu dan pergi membayar tagihan. Angin malam terasa sejuk. Ayo jalan-jalan, tanya Ning Changjiu. Siming menatap jalan yang gelap dan panjang itu dan menggeleng pelan, pemandangan malam di sini sama sekali tak sebanding dengan jalan Yixiang.
Apa istimewanya? Ning Changjiu teringat kembang api dan mengangguk, lagi pula, Jalan Yixiang adalah tempat yang makmur dengan asap dan pepohonan willow. Sungguh tak ada bandingannya. Siming berkata, sebaiknya kau cari penginapan. Ning Changjiu mengangguk dan mengajak Siming mencari penginapan. Penjaga toko melihat seorang tamu datang dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda pasti dari tempat yang kaya. Anda pasangan yang serasi. Saya ingin tahu kamar seperti apa yang kalian berdua inginkan. Siming sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata pasangan yang serasi. Ning Changjiu melirik Siming, yang menanggapi dengan tatapan dingin, seolah bertanya kamar seperti apa yang harus dipilih. Tentu saja, yang terbaik. Ning Changjiu tersenyum kepada penjaga toko dan berkata, kita pesan 2 kamar terbaik. Penjaga toko berkata bahwa ia berpakaian sederhana, tetapi ia murah hati dan sikapnya lebih tepat. Tapi, 2 kamar, apakah kalian berdua sedang berkonflik? Tanya penjaga toko dengan suara rendah. Siming menarik napas dalam-dalam, menyilangkan tangan di dada, tampak tidak senang. Ning Changjiu, yang mengkhawatirkan keselamatan penjaga toko, segera berkata, kita bukan suami istri, kita hanya bepergian dengan cara yang sama. Kita pesan 2 kamar saja. Penjaga toko mengangguk ragu. Dia membolak-balik buku rekening dan tiba-tiba menepuk kepalanya dengan kesal, berkata, aku hampir lupa. Seorang tamu penting datang ke toko hari ini dan menempati beberapa kamar. Kami tidak punya banyak kamar kelas 1, dan sekarang, hanya tersisa 1. Kalian berdua, dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.